Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Rika Indri Astuti, dosen di Departemen Biologi FMIPA IPB yang kebetulan menjadi koordinator The Third Summer Course on Biogeology of Belitung Geopark yang diselenggarakan oleh Departemen Biologi FMIPA IPB. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 30 November hingga 12 Desember 2020. Jadi kegiatan ini baru saja berakhir di hari Sabtu minggu lalu. Baik, kegiatan Summer Course merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Departemen Biologi, dan pada setiap kegiatannya pemerintah Kabupaten Belitung menjadi salah satu pendukung ya atau pensupport kegiatan ini. Jadi di tahun 2018 hingga tahun 2019 ini the first and the second summer course ini dilaksanakan langsung di Belitung. Jadi para peserta baik dari dalam maupun luar negeri pergi ke Belitung selama kurang lebih 2 minggu untuk kemudian melihat berbagai macam fenomena yang terkait analisis biodiversitas dan biogeologi. Di tahun 2020 ini di penyelenggaraannya yang ketiga, Summer Course berlangsung secara online atau secara daring dikarenakan pandemi COVID-19. Namun demikian, peserta yang mengikuti kegiatan ini tetap akan menyaksikan dan kemudian menganalisis, mendiskusikan berbagai hal terkait biodiversitas dan biogeologi dengan mengambil salah satu representatif wilayah di Indonesia yakni Belitung. Kegiatan The Third International Summer Course yang mengusung tema The Biogeology on Belitung Geopark ini merupakan platform akademik. Jadi seperti kita ketahui bahwa kegiatan Summer Course ini dapat terintegrasi ke dalam mata kuliah IPB 200. Begitu juga yang dilakukan oleh The Third International Summer Course di Departemen Biologi mengintegrasikan Summer Course ini ke dalam mata kuliah IPB 200 yang comply dengan 2 SKS. Kegiatan ini merupakan kolaborasi program antara Departemen Biologi IPB, kemudian dibantu oleh pemerintah Kabupaten Belitung dan juga dengan University of Nottingham, Inggris. Kemudian yang menjadi topik utama dari Summer Course adalah diversitas dan geologi di wilayah tropis, dan dalam hal ini kami mengambil salah satu contoh yang cukup representatif terkait geologi dan biodiversity yakni di wilayah Belitung, terutama pada situs-situs tertentu yang disebut dengan geopark. Geopark Belitung ini juga sudah tersertifikasi UNESCO Global Geopark. Baik, ini adalah demografi dari partisipan kami. Jadi kami memiliki 64 partisipan yang terdiri dari beberapa negara asal ya, dari data yang kami peroleh dari partisipan itu ada 44 partisipan yang berasal dari Indonesia, kemudian diikuti dari Inggris, Perancis, India, dan Malaysia. Lalu kemudian dari 64 peserta tersebut, latar belakangnya diantaranya yang paling dominan memang adalah mahasiswa undergraduate atau mahasiswa program sarjana, tapi kami juga menerima beberapa partisipan yang adalah mahasiswa pasca sarjana sebanyak 6 orang, juga peneliti sebanyak 9 orang, dan dosen sebanyak 8 orang. Kalau kita lihat Bapak dan Ibu, peserta dari Summer Course Biologi ini dari dalam negeri sekali lagi ada 44 orang, dan dari luar negeri ada 20 orang dengan sebaran jumlah seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di tabel. Jadi paling banyak memang peserta dari IPB sejumlah 17 peserta. Kemudian diikuti oleh peserta terbanyak berikutnya adalah dari University of Nottingham sebanyak 11 peserta. Kami juga memiliki peserta dari Malaysia
2 orang, ini adalah mahasiswa undergraduate atau program sarjana, dan 7 scientist dari National Museum of Natural History Prancis dan juga dari Jammu India, jadi salah satu universitas di India. Terkait narasumber, kami ada beberapa narasumber dari dalam dan luar negeri yang merupakan ahli di bidang terkait biodiversitas dan biogeologi. Untuk narasumber dari dalam negeri kami ada 9 narasumber, dan dari luar negeri ada 4 orang. Seharusnya ada 5, namun demikian Profesor Michael Knudsen dari University of Zurich 1 hari sebelum beliau mempresentasikan atau memberikan kuliah, ternyata beliau mengalami health emergency atau sakit ya, sehingga beliau tidak bisa hadir dan sangat berat untuk dapat tetap melangsungkan kegiatan perkuliahan. Nah, untuk narasumber dari dalam negeri ada Ibu Dr. Nuni Sri Arianti, Ibu Dr. Yohana, Prof. Antonius, dan Dr. Bambang. Beliau keempat narasumber ini berasal dari Departemen Biologi FMIPA IPB. Kemudian ada Profesor Yatna dari Universitas Indonesia, beliau bicara tentang ekoturism. Lalu ada Insinyur Oman Abdurrahman dari Kementerian ESDM, ada Insinyur Diah Erowati, Magister of Science dari Badan Pengelola Belitung Geopark, Ibu Amanda Katili PhD, beliau dari Climate Reality Project Indonesia, dan Dr. Sri Rahayu, beliau taksonomis dari LIPI. Lalu dari luar negeri ada Bapak Dr. Bagus Mulyadi, beliau berafiliasi dengan University of Nottingham, berbicara tentang suksesi di wilayah bekas tambang. Kemudian ada Profesor Dr. Ahmad Ismail dari University Putra Malaysia, Dr. Nantana Srisak dari Kasesat University, dan Prof. Serge Wich dari Liverpool John Moores University. Beliau berbicara terkait konservasi dengan menggunakan machine learning. Output dari program ini terkait dengan learning outcome, peserta diharapkan dapat kemudian memiliki pengertian atau pemahaman tentang pentingnya biodiversitas termasuk konservasinya, terutama di wilayah tropis. Kemudian peserta diharapkan juga bisa menganalisis kekayaan biodiversitas baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif pada region-region yang spesifik. Kemudian peserta juga diharapkan mampu menjelaskan sejarah ya, kemudian karakter-karakter geologi di wilayah yang unik. Dalam hal ini kami mengambil contoh di Belitung Geopark. Kemudian bisa menentukan atau mengevaluasi ya pentingnya pemberdayaan lingkungan yang berkelanjutan ya dari berbagai aspek kultur, sosial, budaya, dan tentu konservasi di bidang biologinya. Lalu melalui kegiatan summer course ini dengan banyaknya diskusi dan sharing informasi, maka diharapkan peserta bisa meningkatkan kemampuannya untuk berkomunikasi secara aktif pada lingkungan saintifik yang ada atau yang terjadi selama summer course berlangsung. Untuk kegiatan summer course Departemen Biologi seperti telah disebutkan sebelumnya, ini akan terintegrasi atau telah terintegrasi pada mata kuliah IPB 200 yang setara dengan 2 SKS. Jadi ini adalah beberapa kajian atau aktivitas yang dilakukan oleh peserta dan komparasinya terhadap learning hours. Jadi kami ada online lecture, kemudian ada structure assignment yang diikuti dengan review dan discussion. Kemudian peserta juga selain online lecture, mereka akan mengikuti 2 seri webinar dan juga presentasi. Dan ini comply dengan 92 learning hours setara dengan 2 SKS.
Ini adalah rangkaian kegiatan dari International Summer Course di Departemen Biologi. Pada tanggal 30 November kami melaksanakan opening ceremony di mana Dekan FMIPA Dr. Sri Nurdiati MSc, beliau membuka kegiatan ini bersama-sama dengan perwakilan dari Kabupaten Belitung untuk menjadi penanda ya kegiatan summer course ini dibuka. Lalu kegiatan utama adalah online courses yang kemudian berlangsung dari tanggal 1 hingga tanggal 8 Desember 2020. Lalu seiring dengan online courses, para lecturer kemudian memberikan assignment yang kemudian dikerjakan atau diselesaikan oleh para peserta dan dibahas pada review pada tanggal 4 sampai 9 Desember. Lalu agenda sebelum ditutup pada tanggal 12 Desember nantinya, sebelumnya di tanggal 10 dan 11 ada 2 seri webinar. Kemudian terakhir kami juga melaksanakan International Student Competition. Jadi sebelum acara summer course ini berlangsung, kami men-encourage peserta untuk melakukan atau ikut bergabung dalam kegiatan student competition di mana peserta kemudian mengirimkan esainya pada hari pertama kegiatan summer course untuk kemudian para juri menilai dan kemudian peserta terbaik melakukan presentasinya di acara closing ceremony. Jadi ini kira-kira rangkaian kegiatan dari The Third International Summer Course Departemen Biologi. Bapak Ibu, ini sedikit ada trailer terkait The Third International Summer Course di Departemen Biologi. Nah, trailer ini kami putar sebagai simbol penanda bahwa kegiatan summer course telah dibuka. Jadi video ini berisi tentang geopark yang akan dikunjungi oleh peserta secara virtual selama kegiatan summer course berlangsung. Agenda online lectures ini berlangsung sesuai dengan tanggal yang telah dijadwalkan dan ini peserta sudah mendapatkannya 3 hari sebelum kegiatan summer course dibuka dengan peserta sudah diberikan link untuk Zoom meetingnya untuk setiap kegiatan. Jadi peserta mengikuti beberapa kegiatan online lecture pada umumnya dimulai di siang hari karena beberapa peserta kami berasal dari wilayah Eropa yang waktunya mereka terlambat 7-8 jam dibandingkan kita di Indonesia. Jadi seperti pada tanggal 1 Desember ini perkuliahan pertama oleh Ibu Dr. Nuni Sri Arianti terkait Plan Biodiversity in Tropical Region Belitung Geopark dimulai pukul 1 siang. Begitu juga ini Ibu Yohana, beliau dimulai pukul 3 setelah Ibu Nuni, pukul 3 sore hingga pukul 7 sore.
Kemudian pada tanggal 3 ada Prof. Yatna, beliau berbicara terkait Sustainable Ecotourism di Belitung. Lalu ada Dr. Bagus Mulyadi dari University of Nottingham terkait suksesi di ex-mining area, Prof. Antonius dan Pak Bambang berbicara tentang Small Island Primate. Nah, ini sekali lagi Bapak Ibu ketika membicarakan topik-topik yang terkait biodiversity dan biogeologi, peserta kemudian diajak untuk berkunjung atau secara virtual, di mana kami telah menyiapkan video rekaman terkait beberapa situs-situs penting atau beberapa informasi yang penting untuk diketahui oleh para peserta. Jadi seperti plant biodiversity, mempelajari medicinal plants, dan kemudian mempelajari primate, kami merekam beberapa informasi tersebut dari geosite yang namanya Bukit Pramun. Ya, sebagai contoh videonya, semoga bisa dinikmati. Perkenalkan, nama saya Adi Darmawan. Saya Ketua Arsel Community pengelola Bukit Pramun. Bukit Pramun ini berdasarkan identifikasi secara swadaya yang kami lakukan, kita menemukan lebih kurang 147 jenis pohon yang hampir 60%-nya bisa untuk bermanfaat herbal. Nah, di Bukit Pramun ini juga kita menerapkan konsep hutan digital. Digitalisasi hutan di Bukit Pramun ini adalah menyampaikan informasi melalui aplikasi-aplikasi. Dalam hal ini baru bisa kita lakukan adalah pengenalan pohon dengan aplikasi Android. Selamat datang di Bukit Pramun. Nama lokal pohon ini adalah Megang. Dengan nama latin Lindsay Firman, famili Lauraceae. Ciri pohon dapat mencapai ketinggian 30 meter dengan diameter 80 cm. Batang tegak, kulit pohon tekstur kasar, berwarna kemerahan, coklat abu-abu. Daun lonjong lancip tubuh. Buah dan bunga bergelantung dan bergerombol di ujung dahan. Manfaat, bahan bangunan dan bau kulit kayu pengusir nyamuk. Ingat, jangan buang sampah sembarangan. Persembahan Arsel Community. Pramun ini kan berasal dari kata peramuan. Peramuan itu di sini ada tradisi masyarakat lokal meramu tanam-tanaman lokal di sini yang berkhasiat obat, sehingga ini harus kita jaga dan kita lestarikan. Dari tumbuh-tumbuhan herbal itu kita coba buat menjadi produk untuk bisa dijual ke masyarakat lain, sehingga ada dampak ekonomi daripada anggota kami termasuk ibu-ibu yang membuat itu, sehingga ini bisa menjadi solusi ekonomi baru. Nah, kalau yang sudah kita buat menjadi semacam ginger, misalnya ada pasak bumi, kemudian ada yang opak api. Nah, misalnya itu untuk memperlancar peredaran darah, untuk stamina, kemudian ada sakit pinggang, macam-macam. Itu kita coba buat secara lebih modern, dibantu oleh waktu itu tim dari Marta Tilar, sehingga secara rasa lebih ke milenial lah. Tetapi berdasarkan peneliti-peneliti yang datang ke sini, yang cukup endemik di sini adalah pelepak Hopea bilitonensis. Bulin itu kan kayu nomor 1 ya, dengan kualitas bagus. Tapi di sini kita coba memanfaatkan buahnya
bukan kayunya, buahnya dijadikan kerajinan. Misalnya kerajinan tangan namanya kerajinan buah ulin. Itu ya alhamdulillah kita bisa pameran kemana-mana, walaupun sampai sekarang permasalahannya ada di packaging. Ini adalah buah ulin yang kita jadikan kerajinan tempurung buah ulin. Kalau jenis yang herbal yang kita manfaatkan, kita ada nursery atau tempat pembibitan. Ini adalah pohon serut yang pada masa lalu pucuknya ini dijadikan sabun karena pucuknya ini mengandung banyak busa. Nah, ini pohon bungun, bibitnya rencana mau kita jadikan atau kita ambil minyaknya, siapa tahu bisa dijadikan untuk parfum karena pohon ini sangat wangi. Ya, ini bibit kayu ulin yang kita ceritakan tadi. Ini akan kita tanam nantinya. Nah, yang tempurung buahnya bisa kita jadikan kerajinan buah ulin itu. Nah, ini bedare putih. Bedare putih ini efeknya mirip dengan pasak bumi, tapi dia lebih khusus untuk penyakit malaria. Nah, kalau ini di sini disebut anggrek bulan. Pada bulan tertentu dia berbunga warna putih, baunya wangi sekali. Nah, ini kalau di sini bilangnya ini anggrek kepang. Disebut anggrek kepang karena tekstur dari kulitnya ini, daunnya ini seperti rambut yang dikepang. Nah, kalau ini namanya kalau di sini lukut-lukut. Lukut-lukut ini di hutan fungsinya sangat besar karena di busa-busanya ini bisa dijadikan burung untuk membuat sarang. Nah, kalau ini pohon upak apik. Upak apik ini kalau di sini dipercaya berkhasiat untuk pemulihan ibu-ibu yang pasca melahirkan. Nah, kemudian untuk sakit pinggang juga. Nah, berikutnya setelah membicarakan beberapa hal penting terkait biodiversitas tanaman, kemudian medicinal plants, kemudian primate, peserta membicarakan suksesi di wilayah tambang karena Belitung cukup terkenal sebagai tempat penambangan timah, dan beberapa situs tempat penambangan timah sekarang sudah dikelola oleh para konservasionis sehingga menjadi wilayah yang bisa dikatakan kembali ke kondisi yang jauh lebih baik, tidak menjadi tambang bekas atau area bekas tambang timah yang terbengkalai. Ini ada Bapak Dr. Bagus Mulyadi yang menjelaskan tentang suksesi di wilayah bekas tambang. Kami juga menyiapkan videonya terkait geosite open pit Namsalu. Kami sudah menyertakan di Google Drive yang kami kirimkan bersama laporan karena tidak mungkin ditayangkan di sini satu persatu. Lalu ada juga ini bagaimana peserta menganalisis pemanfaatan lingkungan untuk kemudian menjadi ekoturism yang bernilai ekonomi di wilayah Belitung. Dan poin penting dari penjabaran yang dilakukan atau yang dijabarkan oleh Prof. Yatna Supriyatna adalah adanya Sustainable Environment Act. Jadi di sini para local community di wilayah Desa Terong ini mencoba untuk memaksimumkan potensi lingkungan yang ada di wilayahnya dengan selalu menerapkan manajemen lingkungan yang berkelanjutan. Kemudian ada geosite Batu Bedil, kami juga mempersiapkan video terkait bagaimana masyarakat di wilayah geosite Batu Bedil ini membuat produk makanan fermentasi. Jadi wilayah Batu Bedil ini cukup terkenal sebagai wilayah ya produsen terasi. Mohon maaf. Nah, kemudian kami menyiapkan video bagaimana masyarakat
mempersiapkan atau memproduksi terasi secara tradisional. Setiap video kami translate ke dalam bahasa Inggris melalui subtitle sehingga dapat dimengerti oleh peserta dari luar negeri. Kami juga sudah menyertakan video terkait pembuatan terasi ini di link Google Drive yang kami sertakan di laporan. Kemudian setelah online lecture, beberapa lecturer kemudian akan memberikan assignment atau tugas, misalnya seperti yang dilakukan oleh Prof. Antonius. Beliau berbicara tentang traditional fermented food seperti terasi yang tadi kita sudah lihat di slide sebelumnya. Maka beliau kemudian menugaskan kepada peserta untuk menceritakan makanan-makanan tradisional di wilayah mereka masing-masing. Kemudian mencoba mengidentifikasi mikroorganisme apa saja yang terlibat dalam proses pembentukan makanan fermentasi itu, dan kemudian apa dugaan dampaknya apabila kita kemudian mengkonsumsi makanan fermentasi tersebut. Nah, untuk assignment yang diberikan oleh lecture, pembahasannya dilakukan pada proses review. Jadi di dalam proses review ini akan ada mentor. Ini ada staf dari Departemen Biologi, Pak Hirmas Wadi Putra MSI, Ibu Dr. Pujirianti, saya dan Pak Windra Priawandi Putra PhD. Kami kemudian akan memandu jalannya diskusi di mana peserta kemudian secara aktif menceritakan, misalnya seperti tadi, makanan fermentasi apa yang ada di wilayah mereka dan bagaimana pandangan mereka terkait makanan fermentasi. Peserta kemudian akan saling bertukar informasi melalui diskusi aktif selama proses review ini berlangsung. Berikut adalah jadwal dari proses review yang telah kami lakukan. Nah, sama seperti kegiatan online lecture, proses review ini selang-seling. Jadi setelah lecture maka akan ada reviewnya. Jadi akan ada jadwal-jadwal tertentu. Seperti ini Pak Hirmas akan memberikan review terkait penugasan sustainable ecotourism di tanggal 4, lalu saya di tanggal 8 Desember, diikuti oleh Bu Puji tentang animal welfare ini di tanggal 8. Nah, setelah topik dari Dr. Bambang Suryo Broto terkait primates. Kemudian ada topik berikutnya dari Bapak Wendra Priawandi Putra terkait diskusi mengenai freshwater conservation. Ini juga ada video terkait freshwater conservation yang menjadi topik diskusi bersama. Perkenalkan, nama saya Nasidi, Ketua Komunitas Tebat Rasau, Desa Lintang, Kecamatan Simpang Renggiang. Nah, jadi pertama kita dirikan Komunitas Tebat Rasau ini di tanggal 17 Januari 2018. Sengaja kita dirikan Tebat Rasau ini berbasis pariwisata, gitu. Nah, kenapa kita harus pariwisata? Nah, kita itu berharap semua orang itu bisa datang ke sini dan melihat sungai ini ada. Nah, jadi yang berdasarkan apa yang kami alami di sini, misalnya di musim kemarau. Di musim kemarau itu banyak sekali yang kami takutkan gitu ya, seperti pertama kebakaran karena kekeringan tadi. Dan misalnya dari masyarakat-masyarakat yang belum paham dan belum mengerti, demi mata pencarian dia, istilahnya dia itu harus meracun ikan, pakai setrum atau apa. Jadi setelah kami dirikan Tebat Rasau ini, masyarakat itu nggak berani lagi seperti itu. Dia sudah sadar bahwa ekosistem ini harus dijaga. Yang pastinya sungai ini harus dijaga.
Jadi dari apa pertengahan kita bikin ini masuk ke ya pertengahan 2018 itulah. Masyarakat itu mulai sadar dan sampai sekarang alhamdulillah tidak kami temukan yang namanya racun ikan ataupun setrum. Nah, itu. Jadi yang kami lindungi dari sungai ini bersama komunitas-komunitas dan masyarakat yang ada di Desa Lintang ini. Nah, selain dari ikan-ikan yang terhitung di dalam jumlah daftar di buku saya catat itu 68 jenis ikan yang bisa kita konsumsi dan bisa kita jadikan ikan hias. Nah, bukan hanya ikan itu, tapi banyak lagi seperti burung-burung, apa seperti ular kecil-kecil, misalnya seperti apa ya di sini tuh ketontong atau bejuku itu, kura-kura yang besar itu. Nah, aku dapat informasi kemarin bahwa itu adalah penyu Malaysia gitu. Nah, itu pun harus kita lindungi gitu. Karena yang pastinya kita itu tidak tahu apa gunanya binatang-binatang itu. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa tahu dari habitat-habitat itu apa yang menjadi yang bisa menjadi rantai gitu kehidupan itu. Ya, kalau misalnya ikan itu seperti ikan arwana, ikan ampong, ikan keperas, cempedi yang terkenal di sini seperti lenjing, temeliongan dan ikan buntal. Nah, ikan buntal itu bisa dimakan. Sampai saat ini kita itu alhamdulillah belum menemukan yang beracun gitu. Karena dari zaman nenek moyang kita dulu udah makan ikan buntal itu. Dimasak apapun bisa. Kayak ular itu ya ada juga yang berbisa seperti paper gitu ada di sini ya, kayak seperti piton. Apa ya orang Belitung bilang itu seperti ular manau. Nah, manau atau kobra itu ada di sini. Dan jenis-jenis ular-ular kecil yang ada di sungai ini kan seperti congael itu ada. Kalau burung seperti burung apa ya, misalnya seperti raja udang yang paling banyak itu Pak. Jadi raja udang dan burung putih, kalau kami bilang sih bangau yang putih itu. Nah, itu banyak sekali di sini. Dia sudah nggak takut lagi, tapi kalau misalnya posisi seperti ini ya nggak muncul gitu. Kalau untuk raja udang itu ada sekitar 5 jenis. Mengkake, peninting, kekuai, dan apa itu semumpung yang kayak seperti ciblek gitu. Ada yang semumpung air namanya kalau kami bilang itu. Dan satu lagi ada yang seperti murai, itu burung mengkapor. Nah, itu yang kami anggap raja udang misalnya. Jadi kalau misalnya kita itu mengambil ikan itu dengan alat tangkap yang sederhana, berdasarkan ukuran apa yang harus kita ambil, misalnya seperti jaring. Nah, jaring itu harus pakai yang anggaplah 2 in gitu ya, 2 in itu. Nah, jadi ikan-ikan yang kecil itu bisa lepas, dan alat tangkap ikan kami misalnya seperti bubu, tekalak, muncung itu sangat besar, jadi ikan kecilnya nggak dapat. Kalau untuk tanaman misalnya seperti daun rasau ini banyak sekali manfaat bagi kami. Jadi cara kita mengambil daunnya berdasarkan kearifan lokal zaman dulu ya kita pakai gitu, kita nggak ngambil semuanya, itu dia bisa hidup lagi. Dan misalnya seperti pohon-pohon yang sudah rapuh seperti ini kita ambil juga untuk menjaga ekosistem sungai, jangan sampai pendangkalan sungai itu tetap cepat terjadi gitu. Nah, kita ambil untuk bahan pupuk. Setelah acara online lectures, kemudian assignment dan review, maka peserta mengikuti kegiatan webinar. Jadi ada 2 webinar yang diselenggarakan bersamaan dengan kegiatan The Third International Summer Course. Untuk kegiatan webinar ini kami juga buka secara umum, untuk umum. Jadi ada penambahan peserta di kegiatan webinar pertama, misalnya di tanggal 10 Desember ini
menjadi 117 peserta dan cukup beragam sebetulnya. Kami bisa rangkum dari institusi pemerintahan ada 14 partisipan, mahasiswa dan akademisi ada 88, dan dari umum termasuk dari swasta ya seperti Freeport dan beberapa perusahaan juga ternyata cukup tertarik untuk melihat webinar ini, sekitar 15 partisipan. Dalam kegiatan webinar pertama ada beberapa invited speakers yang kami undang, ada 4, dan acara ini dibuka oleh Wakil Bupati Belitung, Bapak Ishak Merobi, SSN MSI. Kemudian ada invited speaker, sekali lagi ada Pak Oman dari Kementerian ESDM, Ibu Dia Erwati dari Badan Pengelola Geopark Belitung, Ibu Amanda Katili dari Climate Project Indonesia, Prof. Ahmad Ismail dari UPM Malaysia, dan Ibu Dr. Pujirianti bertindak selaku moderator. Kemudian hari berikutnya kami ada webinar kedua. Nah, ini ada juga 4 orang narasumber. Acara ini dibuka oleh Ketua Departemen Biologi Dr. Miftahudin. Ada 4 invited speaker, Ibu Sri Rahayu yang berasal dari LIPI. Beliau berbicara tentang tanaman hoya yang merupakan tanaman yang cukup banyak dijumpai di wilayah Belitung. Lalu ada Ibu Dr. Nantana Srisak, beliau berbicara tentang kamir, keragaman mikroorganisme. Kemudian ada Profesor Sergewitz. Nah, Profesor Sergewitz ini beliau berbicara terkait konservasi dan penggunaan teknologi termasuk drone dan machine learning untuk mendukung kegiatan konservasi. Ibu Dr. Kanti Arum Widayati bertugas sebagai moderator. Dalam kegiatan webinar kedua di tanggal 11 Desember, ini ada 94 peserta, tergabung di sana juga peserta summer course. Dari institusi pemerintah ada 12 partisipan, paling banyak adalah dari mahasiswa dan akademisi 75 partisipan, dan dari umum 7 partisipan. Nah, kemudian partisipan yang mengikuti kegiatan webinar diberikan sertifikat seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di layar. Lalu kemudian sebagai bagian penutup, closing ceremony dilakukan International Student Competition, dan link untuk International Student Competition ini tertera pada laman slide yang kita saksikan bersama, dan halaman website ini terintegrasi dengan situs Departemen Biologi. Kompetisinya berupa scientific writing. Jadi peserta ini diumumkan seluruh peserta summer course sebelum kegiatan summer course dibuka, ini sekitar tanggal 17 November, untuk kemudian mengikuti kegiatan ini dengan menulis esai 1.500 kata dengan topik berkisar pemanfaatan ekosistem di wilayah tropis secara berkelanjutan ya, untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas lokal. Kemudian peserta yang bisa mengikuti kegiatan ini adalah peserta summer course dan undergrad atau mahasiswa program sarjana. Dan kemudian kalau kita bisa lihat di sini tanggal-tanggal pentingnya, jadi peserta diinformasikan kegiatan ini pada tanggal 17 November, kemudian peserta menyerahkan short essay-nya pada tanggal 3 Desember, dan pada tanggal 6 Desember diumumkan 5 esai terbaik, untuk kemudian 5 esai terbaik dipresentasikan di hadapan peserta summer course dan juga juri pada waktu penutupan, yakni 12 Desember 2020. Kami mendapatkan 5 esai terbaik, ada dari Dayana Afrina binti Irawan dari UPM, ada Naufal Ma'arif dari Universitas Negeri Jakarta, Anggi Siti Fatimah dari IPB University, Erik Versius dari IPB University, dan Jesse Ovalia dari IPB University. Dan setelah kegiatan presentasi dilakukan, ada 3 juri panel yang kemudian menilai
atau mengevaluasi presentasi dari para kandidat finalis ini, para finalis Scientific Writing Competition. Ada Ibu Dr. Tri Adiati, Ibu Dr. Nisa Rahmania, dan Ibu Dr. Diah Perwitasari yang bertugas sebagai juri pada waktu itu. Dan terpilihlah 3 peserta terbaik sebagai juara 1, 2, dan 3. Yang juara pertama adalah mahasiswa dari UPM, Dayana Afrina. Pemenang kedua adalah Eric Versius dari IPB University, dan pemenang ketiga adalah Jessie Ovalia dari IPB. Nah, ini adalah bagian akhir dari kegiatan summer course di tanggal 12 Desember 2020. Peserta kemudian akan dikirimkan sertifikat, terutama para peserta undergrad atau program sarjana yang mendapatkan Certificate of Credit Earning Activities. Kami menjanjikan untuk mengirimkan selambat-lambatnya 2 minggu setelah kegiatan ini selesai. Namun demikian, seluruh sertifikat telah selesai kami persiapkan dan sudah ditandatangani oleh dekan sesuai dengan format yang diakui oleh IPB. Untuk file sertifikat juga sudah kami serahkan atau kami kompilasikan di link Google Drive yang kami kirimkan bersamaan dengan laporan akhir. Di bagian closing ceremony ini yang bertindak sebagai penutup atau bertindak untuk menutup kegiatan ini adalah Bapak Dr. Miftahuddin selaku Ketua Departemen Biologi FMIPA IPB. Nah, ini adalah contoh Certificate of Credit Earning Activities. Ini dari mahasiswa University of Nottingham yang sangat aktif mengikuti seluruh rangkaian kegiatan kami. Atreyi Ghosh ini sebetulnya yang bersangkutan adalah dari India tapi berafiliasi atau merupakan mahasiswa dari University of Nottingham. Jadi ini adalah bentuk sertifikat yang kami serahkan kepada yang bersangkutan. Baiklah Bapak dan Ibu, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan sehingga kami bisa menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan The Third International Summer Course di lingkungan Departemen Biologi FMIPA IPB. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sangat tinggi pada seluruh jajaran di International Collaboration Office IPB University, juga pada unsur dekanat dan Sivitas Akademika di lingkungan Departemen Biologi FMIPA IPB yang telah mendukung kegiatan ini, juga pemerintah Kabupaten Belitung, Badan Pengelola Geopark Belitung, dan juga jajaran dari University of Nottingham yang kemudian bersama-sama berkolaborasi untuk mendukung kegiatan The Third International Summer Course di Departemen Biologi. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup, Bapak dan Ibu, ini ada video terkait resume seluruh kegiatan The Third International Summer Course di Departemen Biologi. Video ini juga sudah kami sertakan pada link Google Drive yang kami laporkan bersama laporan akhir. Terima kasih.